semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Spensada Jaya. Jadi kembali lagi bersama saya, Ibu Dayu, yang akan melanjutkan pembelajaran bab 9, yaitu Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan pada materi bahasan proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Selamat belajar! Nah, jadi pada video kali ini akan membahas mengenai proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Apakah yang kalian pikirkan mengenai gambar di bawah ini? Nah, gambar di bawah ini merupakan bumi yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Nah, dari daratan tersebut, apakah kalian pernah berpikir bahwa lempeng bumi atau daratan itu terdiri dari lapisan tanah yang sangat tebal? Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan tanah yang setebal itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi berikut. Nah, jadi, tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk atau telah hancur, yang juga telah diuraikan oleh bahan organik yang mengandung mineral dan udara. Tanah merupakan bentukan dari pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Nah, jadi proses pembentukan tanah ini melalui 4 tahap, yaitu proses pelapukan batuan. Nah, merupakan proses ini adalah proses pertama dari terbentuknya tanah, di mana pada proses ini terjadi pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, proses pelunakan struktur. Nah, di proses ini dibutuhkan air dan udara yang masuk dalam lapisan-lapisan batuan di dalam tanah agar dapat melunakkan struktur tanah. Yang ketiga, proses tumbuhan perintis. Nah, tumbuhan perintis ini merupakan tumbuhan yang memiliki akar-akar yang kuat sehingga dapat membantu batuan untuk melakukan proses pelunakan sehingga batuan dapat terpecah dengan baik. Nah, yang keempat yaitu proses penyuburan yang terjadi pada proses terakhir karena dalam batuan tersebut akan mengalami pengayaan organisme yang ada dalam tanah. Nah, jadi kita akan membahas mengenai pelapukan batuan. Nah, yang pertama yaitu pelapukan fisika. Pelapukan fisika ini terjadi karena adanya proses hancur atau lepasnya material yang ada tanpa mengubah struktur kimianya. Nah, proses pelapukan fisika ini juga disebut sebagai pelapukan mekanik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan batuan pada pelapukan fisika ini yaitu perbedaan suhu dan juga erosi. Nah, semakin suhunya tinggi, maka proses pelapukan itu akan terus-menerus terjadi sehingga terjadi terpecahnya batuan menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya ada juga erosi yang berpengaruh karena pada saat terjadi erosi tersebut, volume air akan semakin tinggi, maka batuan mendapat tekanan yang juga tinggi, sehingga mempengaruhi struktur tanah yang ada. Yang kedua yaitu pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini terjadi diakibatkan karena perubahan struktur kimia. Nah, adapun reaksi yang terjadi pada permukaan tanah terjadi hidrasi dan pada dalam tanah terjadi hidrolisis karena adanya air dalam tanah. Yang ketiga adanya oksidasi yang membuat warna tanah menjadi kecoklatan, dan yang keempat ada karbonasi, adanya pelapukan tanah yang terjadi karena CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga yaitu pelapukan biologi yang terjadi karena adanya organisme-organisme tertentu. Nah, dengan adanya organisme ini dapat berperan sehingga pelapukan biologi bisa terjadi. Nah, apa sih kira-kira faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan? Nah, jadi pelapukan batuan itu dipengaruhi oleh bahan induk, topografi, waktu, iklim, dan juga organisme. Yang pertama yaitu iklim. Nah, pada iklim ini yang berpengaruh yaitu suhu udara. Kenapa sih suhu udara itu berpengaruh? Karena semakin tinggi suhunya,
maka proses pelapukan fisiknya itu akan terus-menerus terjadi. Nah, selain suhu udara, ada pun faktor yang lain yaitu erosi. Nah, jika erosi terus terjadi, maka pelapukan juga akan terus-menerus terjadi juga. Nah, yang kedua yaitu organisme. Nah, vegetasi dan mikrobia dalam tanah itu akan menjadi kandungan bahan organik yang membantu dalam pembentukan tanah humus. Nah, pembentukan tanah humus ini mengakibatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu bahan induk. Nah, bahan induk ini merupakan faktor pembentuk tanah yang dapat eh, mempengaruhi kondisi karakteristik tanah. Nah, jadi bahan induk ini ada beberapa jenis, misalnya batu vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan yang ketiga yaitu topografi. Topografi atau relief daerah akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kenapa? Karena tanah juga akan bisa terbentuk berdasarkan keadaan tanahnya. Yang kelima ada waktu. Nah, faktor pembentuk tanah terakhir ini yaitu waktu. Karena dengan adanya waktu ini dapat menentukan sifat akhir, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi dari tanah. Nah, karena inilah tanah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tanah tua, tanah dewasa, dan tanah muda. Apakah menurut kalian tanah itu hanya terdiri dari satu lapisan saja? Tentu saja tidak ya anak-anak. Nah, lapisan-lapisan tanah pada gambar ini dapat kita lihat bahwa ada 4. Yang pertama yaitu horizon A yang merupakan lapisan terluar atau teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan yang terjadi dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Selanjutnya, horizon B merupakan lapisan yang ada di bawah horizon A yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan lapisan yang atasnya. Dan lapisan C merupakan lapisan yang tersusun dari batuan sebagai penyedia material untuk tanah yang bagian atas. Dan yang terakhir yaitu horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun dari batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari proses pelapukan dan pembentukan tanah tadi, apa saja sih komponen yang menyusun tanah tersebut? Nah, jadi komponen penyusun tanah itu yang pertama ada air 20-30%, yang kedua ada mineral 45%, yang ketiga ada air, yang kelima ada organisme. Nah, jadi mineral yang pertama itu komponen penyusun tanah yang pertama yaitu mineral. Nah, mineral ini dapat menentukan subur atau tidaknya tanah. Nah, komponen ini juga memerlukan waktu yang lama untuk membentuk dirinya sendiri. Yang kedua ada air. Jadi komponen air ini terdapat sekitar 25% yang terletak di pori-pori tanah. Nah, komponen air ini keadaannya tidak tetap dan dapat berubah. Yang ketiga ada udara. Nah, udara yang ada dalam tanah digunakan hewan dalam tanah untuk memperoleh udara seperti cacing tanah dan hewan serangga lainnya. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu bahan organik. Nah, bahan organik itu merupakan terbentuk dari adanya proses dekomposisi dari bahan organik tumbuhan maupun hewan yang sudah mati yang ada di dalam tanah. Nah, pada bahan organik ini terdapat 3 sumber yang akan membentuk bahan organik ini. Yang pertama yaitu sumber primer yang berasal dari tumbuhan layu dan tumbuhan mati. Yang kedua sumber sekunder dari hewan yang telah mati. Yang ketiga yaitu sumber tersier dari pupuk kompos atau pupuk hijau. Nah, sekian materi pada video kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.